Makanya dulu waktu ada menteri yang hampir menerapkan full day school, polae pun tak ewangi cek gak suwe-suwe. Nah wis pun terus suwun. Terus sekalangkung katoan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampir ada kebijakan full day school diterapkan, sekolah formal mulai pagi sampai sore. Saya di setiap majelis pengajian bengok-bengok gak setuju. Tajak demo wong-wong. Saya akan guru TPQ, guru diniyah. Bubar TPQ diniyah kukut. Kan jam pelajaran TPQ diniyah itu ada yang ba'da zuhur, ada yang ba'da asar rata-rata. Nggih napa nggih? Lah nek sekolah formal mulai isu sampai tutup sore, arek-arek ngajine kapan? Oke, kalau mungkin di sekolah formal itu diajarkan pelajaran agama, mulai akidah, akhlak, tauhid, Al-Qur'an, hadis, saya tidak menjamin kalau guru-guru di sekolah formal itu tingkat keikhlasan dalam mengajarnya bisa seperti guru-guru TPQ dan madrasah diniyah yang ikhlas-ikhlas. Yo gak ngenyek gak guru-guru dek gone sekolah-sekolah formal itu paham nahwu ta. Akidatul awam lo gak apal. Mau jadi apa generasi bangsa ini? Mangkel aku. Semua nabi rasul setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dan semuanya ganteng-ganteng. Gak ono sing gak ganteng. Lah nek saiki al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai pewaris nabi. Makane tonton kiai-kiai ku lak ganteng-ganteng. Yo tonton ta raiku tonton. Engko suwe-suwe lak mblenek. Gak on ganteng lek wis dadi kiai, ku mesti ono aurae. Mesti. Yo, pokoknya di sawangku ya apa ngono modele. Kayak aku ngene iki kan gak ganteng tapi ngangeni. Menyat GR apa kon tunggu iket mari maghrib ngono. Gayae ngomong GR, kan di HP kamu ada aku. Yen ono arek nyolong jambu. Konangan sing duwe, arek wis metingkring nang ndukur pang. Terus ambek sing duwe diamong, "Ayo kon, tak kandhano bapakmu kon." Anjlok, Pak. Jeluk saking wedine nangis kosel-kosel. "Aja kandhano bapakmu tinang bapak." Bapakne gak tau nyolong. Saiki gak mandi blas. Narek nyolong jambu semetingkring nang ndukur pang. Diancam, "Ayo kon, tak kandhano bapakmu kon." Nang kandhano iku wonge nang ndukur iku. Nggawa kresek kau wedi iku lak bapak. Orang tua sudah gagal. Mangkane kiai pundi mawon sak hebat-hebate putra putrinya pasti dipondokkan ke kiai lain karena sadar nggak bisa ngajar anak-anaknya sendiri. Paling diulangi dewi cuma tingkat dasar. Termasuk anakku. Lho nggih ten griya nggih wonten pondok, nggih wonten sekolahan. Tapi anakku tetep tak pondokno nang kiai liya. Soalnya aku bapakne gak iso mulangi dhewe. Ibune gak iso mulangi dhewe. Umpama anakku mondok nang gone dhewe, sekolah nang gone dhewe, gak kira sukses anakku. Sebab umpama anakku nakal, guru-gurune gak kira wani nuturi. Guru ndi wani nuturi anake kiyaine? Neng pesantren itu ada departemen tertinggi yang paling ditakuti, namanya departemen kualat. Lingkungan mana yang bisa menjamin bahwa lingkungan itu bisa menumbuh kembangkan anak-anak menjadi generasi yang hebat? Lingkungan sampean ta? Belgedes. Ayo masing-masing lingkungan masyarakat rata-rata manusia-manusianya, penghuni lingkungan itu rata-rata akean di lek ngaji karo TV.
Banterono ta akean di ngaji ambek TV. Akean di taat karo maksiat. Akean di poso ambek dosa. Sing banter akean di lek maca Quran karo chattingan. Semangat di pengajian ambek dangdutan. Apalagi pengaruh HP. Kalau nggak difilter bahaya untuk anak-anak kita. Harus diarahkan, harus didampingi. Nggih Bapak nggih? Nggih? Dah. Sekolahan formal. Saya nyatakan kalau target utama pendidikan itu adalah mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Kayaknya sekolah-sekolah formal yang ada, maaf, belum berhasil. Kalau mencetak kader-kader yang pinter, akeh. Mbok gak digatekno kok. Lek syukur pinter ngono ae, akeh. Karena di sekolah formal, ya diulangi apik, tapi cuman berapa jam? Itu pun berapa materi pelajaran? Diajarkan tentang teori, dan teori. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai jam pelajaran sekolah, lepas dari sekolahan, udah gurune gak mungkin ngawasi terus. Makanya dulu waktu ada menteri yang hampir menerapkan full day school, polae pun tak ewangi cek gak suwe-suwe. Nah wis pun terus pun terus sekalangkung katoan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampir ada kebijakan full day school diterapkan, sekolah formal mulai pagi sampai sore. Saya di setiap majelis pengajian bengok-bengok gak setuju. Tajak demo wong-wong. Seakan guru TPQ guru diniyah. Bubar TPQ diniyah kukut. Kan jam pelajaran TPQ diniyah itu ada yang ba'da zuhur, ada yang ba'da asar rata-rata. Nggih napa nggih? Lah nek sekolah formal mulai isu sampai tutup sore, arek-arek ngajine kapan? Oke, kalau mungkin di sekolah formal itu diajarkan pelajaran agama, mulai akidah, akhlak, tauhid, Al-Quran, hadis. Saya tidak menjamin kalau guru-guru di sekolah formal itu tingkat keikhlasan dalam mengajarnya bisa seperti guru-guru TPQ dan madrasah diniyah yang ikhlas-ikhlas. Yo gak ngenyek gak guru-guru dek gone sekolah-sekolah formal itu paham nahwu ta. Akidatul awam ae lo gak apal. Mau jadi apa generasi bangsa ini? Mangkel aku. Makanya kabeh ditungakno. Dadi opo ae sing penting manfaat. Mergo khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bisa memberi manfaat terhadap sesama. Berapapun masa hidupnya di dunia, yang penting manfaatnya banyak, manfaatnya luas. Saya katakan seperti itu karena umur panjang nggak jaminan. Akeh wong sing umure dawa ya cuma oleh dawae tok. Gak ono manfaate, malah ngrusui nang masyarakat. Kayak tonggomu iku. Wonge gak teko tapi. Banyak kok orang yang hidupnya di dunia ini nggak lama, umurnya di dunia ini nggak panjang, tapi manfaatnya untuk umat jauh lebih besar daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Imam An-Nawawi usianya hanya 45 tahun, tapi kitab-kitab karya beliau mewarnai khazanah keilmuan dunia. Ibnul Qayyim Al-Jauzi umurnya hanya 60 tahun, tapi siapa yang nggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
yang penjenengan kenal dengan gelar Imam Asy-Syafi'i, yang kita ikuti madhabnya, beliau usianya hanya 54 tahun. Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu usianya cuma 51 tahun sudah wafat. Tapi subhanallah, nama-nama beliau-beliau itu dikenang sepanjang zaman. Terus didoakan, diteladani, diambil kemanfaatan ilmunya. Padahal umurnya cuma segitu. Lah sampeyan umur mungkin iso luwih tuwa. Tapi gak ono sing kudu kenal nang sampeyan. Dikenal wong blas, sik lumayan aku. Sik akeh sing kepengin kenal aku. Fotoku dipasang nang kono sik laku sikan. Coba fotomu. Paling kenake gawe weden tikus. Ramanipun Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, usianya hanya 39 tahun, sampun sedo. Tapi beliau termasuk perumus Pancasila, dasar negara kita, falsafah hidup bangsa Indonesia. Perumus Undang-Undang Dasar 1945. Umur cuma 39 tahun. Beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampeyan umur sampai sakmono tuwae, ya mono yamene isomu cuma dadi panitia berkat. Panglima Besar Jenderal Sudirman, usianya malah cuma 34 tahun. Jenderal Sudirman itu umurnya hanya 34 tahun, sudah wafat. Tapi siapa yang gak kenal Jenderal Sudirman? Beliau termasuk pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT ya enggak? Nama Jenderal Sudirman diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol, jalan utama di hampir semua kota di Indonesia. Ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Coba jenengmu, kayak jenenge kandang wedhus lho gak payu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu para jamaah sekalian, para perintis kemerdekaan, para pendiri negeri ini, para pejuang dulu, mayoritas alumni pondok pesantren, para kiai, para santri. Tapi karena berjuangnya ikhlas, nggak mau dicatat namanya dalam sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu diantara cikal bakalnya pondok pesantren. Golek waktunya cukup tak ceritakno mburi-mburi. Lek gak cukup yo kapan-kapan cek diundang maneh ambek wong iku. Lek diurut sejarahnya pondok pesantren niku mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya kula cak ngaji sejarah titik ya. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi umat yang disebut dengan kaum Ad. Mergo nakal kaya wong tombok. Akhirnya kaum Ad dihancurkan oleh Allah, habis, selesai, gagal berarti di Arab Selatan. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Sama nakal-nakal yoan, gak kaya wong Bojonegoro. Dihancurkan oleh Allah, gagal.
Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah ngutus Nabi la min kidul wala min lor. Wis ta lah, sing penting lak paham ya sih. Lah iya. Dari Arab Tengah. Namanya Ibrahim alaihi salam. Lah ini dipilihkan bangsa Arab Tengah yang berasal dari suku yang terkenal paling gagah orangnya, paling fasih lesannya, paling ganteng wajahnya. Makanya didawahkan ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus rasul nabi kecuali berwajah ganteng-ganteng. Semua nabi rasul setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dan semuanya ganteng-ganteng. Gak ono sing gak ganteng. Lah nek saiki al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai pewaris nabi. Makanya tonton kiai-kiai ku lak ganteng-ganteng. Lho, tonton ta raiku tonton. Engko suwe-suwe lak mblenek. Gak on ganteng lek wis dadi kiai, iku mesti ana aurae. Mesti. Yo, pokoknya di sawangku ya apa ngono modele. Kayak aku ngene iki kan gak ganteng tapi ngangeni. Menyat GR apa kon tunggu iket mari maghrib ngono. Gayae ngomong GR, kan di HP kamu ada aku. Masuk masih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim gadah putra saking garwa Siti Hajar. Siti niku bahasa Jawa wisan. Aslinya dari bahasa Arab Sayyidati. Tapi wong Jawa katanya ngomong Sayyidati kesuwen Siti ngono. Maka rata-rata wong Jawa biyen lek duwe anak wedok lak dijenengno Siti. Ya toh? Siti Saudah, Siti Maimunah, Siti Romelah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti kabeh. Iku asline teko Sayyidati, tapi wong Jawa iki gayahe ngono. Sayyidati yo Siti. Dicukuk enake. Ramadan yo ramelan. Lu kan ngomong syukron nangel, sokran ngono. Fardu yo perlu. Wong Jawa lak ngono sih. Diulangi Rabbi ghfirli wali walidayya. Angel Rabbi ghfirli wali wal wali wal wali wal wali wal. Gaekno jajani wali wal ngono. Lek gawe bayi lak ngono sih. Diomongi kok. Nama putra Nabi Ibrahim dari istri Hajar adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka berupa Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Gadah putra melih dari garwa raja, mun tak ngerti garwa raja. Saya asmana Siti Sarah. Raji. Wis to sak karepku. Ngene iki wis tak tepak-tepakno, sik diprotes ae. Namanya Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka berupa Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya Isra'ipun Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ada runtutannya. Nabi Ishak gadah putra namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini yang melahirkan Bani Israel. Nabi Yakub ini. Lah, Nabi Yakub nggak ada putra diantarane Ish. Itu yang menurunkan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Jadi Amerika, Eropa itu kalau diurut nasabnya jelas di Amerika, terus termasuk Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman. Itu nasabnya kalau diurut jelas dari Ish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Sing gak patek jelas nasabe iki wong tumpuk. Iki iso-iso diurut munggah iso tekan Raja Firaun.
Jadi Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu negarane wong pinter. Berarti master IQ, grandmaker itu rata-rata dari Israel. Bangsane wong pinter-pinter tok. Bahkan rata-rata nabi itu dari Bani Israel. Israel itu saking serakai sampai nabi pun akan dikuasai oleh mereka. Karepe Israel itu gak ono nabi yang dari luar Israel. Makanya mereka nggak mau mengakui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya gak keturunan Israel. Resek Israel. Sampai nabi karepe dikuasai. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Israel, itu dipek mantu ambek wong Israel terus diboyong nang Israel. Contoh, Meker Nabi Syuaib alaihi salam iku nabi wong Eropa. Nabi Syuaib iku nabine wong Eropa. Terus ambek wong Israel dipundhut putu mantu diolehno putune Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Syuaib diboyong nang Israel. Bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi wis tahu duwe nabi, lumayan. Kelangan nabi tapi wis tahu duwe nabi. Kowe Eropa timbang Indonesia. Saben ana nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, telung dina ngkas tangkep polisi. Itulah Indonesia.